Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue dan Ustadz Bodong. Udah lama gue semenjak isoman banyak yang vaksin di tempat gue nih sedikit tersendat nih buat bikin konten. Oke, maafin gue dah buat yang nunggu-nunggu lama. Ustadz Bodong nggak nongol-nongol kemana, lagi sibuk mikirin umat, lagi sibuk ngurusin umat, ngurusin rakyat yang belum vaksin, belum ini itu, gitu dah pokoknya. Namanya juga kita mah namanya juga seorang yang sangat mikirin umat, mikirin rakyat yang belum divaksin, vaksin dah, nggak usah sok-sokan ngikutin pemerintah, ikutin aja pemerintah dah. Balik lagi deh tuh, jadi panjang deh tuh. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gue pengen sedikit cerita tentang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tentang Nabi sedikit, gue punya cerita beberapa sedikit yang pernah gue dengar, yang pernah gue belajar tentang Nabi, tentang sisi-sisinya Nabi, tentang sifat dirinya, sifat jasadiahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Kalau semua umat Islam, aliran manapun kita bicara umat Islam, dia tahu Nabi. Semua umat Islam itu tahu Nabi, pokoknya apa ya? Nggak ada cerita perbedaan, nggak ada cerita perdebatan. Perhatiin akhlaknya Nabi, udah beres. Nggak ada tuh perdebatan, ya nggak ada tuh perbedaan, nggak ada namanya oh begini dan ono begono yang ini begini begano macam-macam. Udah pasti kalau melihat kiblatnya Nabi siapa kenapa, udah pasti nggak ada cerita berantem, nggak ada cerita perdebatan. Ini kata gue plus nih vaksin kebalik. Jadi vaksin sih salah, nggak ada cerita perdebatan tuh. Lihat Nabi diutus ke dunia, ke bumi itu untuk memperbaiki akhlak manusia, ya enggak? Nabi nggak cerita tentang ilmu. Nabi turun ke dunia, ke bumi ini bukan cerita tentang ilmu, tapi memperbaiki akhlak. Salah satu banyak beberapa contoh Nabi dakwah dengan akhlaknya, bukan dengan ilmunya. Ini biar paham nih orang-orang yang zaman sekarang yang so alim, so bener, so pinter, ya enggak, baru bisa ini A, I, U, E, O, udah so jago. Ya enggak? Nabi dakwah dengan akhlaknya. Begitu dakwah di suatu kaum, entah itu kaum musyrikin yang belum mengenal Tuhan, Nabi dakwah dengan akhlaknya. Nabi datang dengan baik-baik, ingat. Bahkan Nabi dihujat, dihina, bahkan dilempari dengan batu, dengan kotoran, Nabi tetap tersenyum. Begitu berulang ini si Yahudi ataupun si Nasoro ini kan dia bertanya, ini siapa sih Muhammad nih, bahasa dia nih, memang songong, memang orang Yahudi. Siapa sih? Kan jadi pertanyaan. Udah gue giniin, udah gitu, dia nggak gimana. Dia telusuri, dia pelajari. Oh, ternyata dia tuh Nabi, seorang Nabi, ya enggak? Dia membawa agama, membawa Tuhan. Tuhannya siapa sih? Nah, di situ jadi panjang tuh. Baru dia ketemu Nabi, dia baca syahadat, baru dia nyebutin nama Tuhannya. Ya enggak, baru dia baca syahadat, baru tahu siapa Nabi sebenarnya. Itu dakwahnya Nabi seperti itu. Enggak dengan ilmunya orang-orang sekarang, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan so alim dan so pinternya, enggak. Contoh Nabi udah beres. Ya enggak, Nabi begitu dakwahnya. Ya, itu baru dakwah dengan akhlaknya. Aduh, kalau cerita Nabi nggak ada habisnya. Cerita Nabi nggak ada habisnya udah. Itu dalam
itu baru sifat akhlaknya. Sifat jasadiahnya nih Gus punya beberapa potongan dari beberapa pengarang kitab. Sifat jasadiah Nabi, salah satu Nabi itu orang sedang, nggak tinggi nggak pendek, ya enggak. Dia mempunyai dada yang bidang. Menurut keterangan salah satu kitab, dadanya bidang dan berbulu. Terus matanya seperti bersifat, atau kalau bahasa orang dulu tuh pakai celak, tapi nggak pakai gitu. Makanya disunahkan orang-orang yang pakai celak tuh sunah tuh, pakai sifat sunah tuh, ya enggak. Nabi begitu dia duduk, Nabi terlihat tinggi. Orang-orang duduk tapi Nabi terlihat lebih tinggi. Kulit Nabi warna merah, warnanya putih cenderung kemerah-merahan. Ini ada satu pengarang kitab dia bilang begitu. Warna kulit Nabi itu putih cenderung kemerah-merahan. Coba bayangin kayak gimana. Bahkan salah satu pengarang kitab dia bilang Nabi itu cantik. Dia saking gantengnya dibingung, saking cakepnya dibingung ngungkapin. Apa yang dia bilang? Nabi itu udah cantik deh, makhluk yang paling cantik dah. Belum cerita sahabat saking nggak kuatnya dengan melihat Nabi. Sahabat itu selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi. Dia perhatiin, dia pelototin. Begitu Nabi melihat sahabat nggak sanggup. Sahabat langsung buang muka karena nggak sanggup ngeliat wajah Nabi yang bahasanya apa sih kalau sekarang tuh bahasa umum orang awam tuh auranya tuh dahsyat gitu. Tapi ini lebih dan wah udah benar-benar lebih dengan kalau bahasa aura tuh nggak ada apa-apanya, mau aura kasih nggak auran kayak nggak ada apa-apanya. Tuh auranya Nabi seperti itu. Belum pada saat Nabi pada saat Sayyidah Siti Aminah akan ini bukan cerita jorok, akan disetubuhi oleh ayahnya Nabi itu sepanjang perjalanan mau pulang. Ayahnya Abdullah ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Kenapa nih musik? Ya nggak, sepanjang perjalanan nih auranya Nabi di dalam dirinya ayahnya itu udah kelihatan. Sepanjang perjalanan mau pulang, pada saat mau menjima istrinya gitu, bahasanya gitu ya, itu para perempuan ngeliat itu gila, ngeliat auranya Nabi dalam diri ayahnya, dalam ayahnya Nabi gitu. Itu dahsyat. Bahkan ada satu keterangan, bahkan bahasa ininya tuh itu minta dipakai perempuan-perempuan karena saking ngelihat auranya Nabi di dalam diri ayahnya. Ayo, nggak kuat diminta dipakai, bahasa kasarnya bahasa gitu ya, bahasa jalanan tuh. Sepanjang perjalanan seperti itu, dahsyat. Minta, ya enggak. Kalau cerita katanya Nabi Yusuf ganteng begitu, emak-emak ibu-ibu lagi ngirisin bawang itu keiris tangannya. Ini Nabi ceritanya beda lagi, pingsan. Nah, Nabi pingsan seadanya. Wah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah dah banyak cerita Nabi, udah banyak cerita Nabi udah. Bagaimana sahabat gila-gilanya dengan Nabi berwudu. Ini sahabat perebutan, ngambil bekas air wudunya itu perebutan, bahkan saling membunuh bahasa kasarnya. Saking pengen bekas air wudunya Nabi. Belum kotorannya Nabi itu diserap dengan bumi. Begitu Nabi buang air seni itu diserap dengan bumi. Bumi pun rakus pengen menikmati apa sih indahnya dirinya Nabi gitu. Aduh susah deh ungkapannya, bahasanya apa yang pas dan yang enak tuh seperti itu. Bahasa kitanya kalau kencing tuh langsung hilang, jebret, kering seadanya, diserap sama bumi. Itu Nabi buang kotoran
bagaimana dengan cerita keringatnya yang wangi kasturi, bagaimana Terus ini banyak, kita kan gini bahasanya, tak kenal maka kata sayang. Tidak ada celak sedikit pun pada diri Nabi. Oh Nabi kita Nabi Muhammad pernah begini? Nggak ada. Korek-korek gini gatel, nggak ada. Itu kan suatu celak yang sangat kecil, nggak seberapa, cuman pada diri Nabi nggak ada. Nabi begini atau begini tahu-tahu ataupun garok-garok nggak ada. Kita mesti ada kan, garok gini lah ya kan, ada. Mau ustadz mau kiai manapun pasti ada saat dia gatel hidungnya. Nabi nggak ada sedikit pun sifat celah Nabi, nggak ada udah ya nggak. Kasihnya Allah Rasulullah ya nggak. Ada satu riwayat, satu keterangan ya nggak. Satu ketika Nabi semua udah nolongin umatnya, ditolongin yang masuk neraka diambil ya nggak, ditolongin masukin surga nih gitu. Nih umatnya Nabi udah pasti masuk surga. Percaya? Kalau nggak percaya lo keluar aja dari agama Islam, keluar aja lo ya nggak. Harus percaya kita semua umat Islam, umatnya Nabi udah pasti masuk surga. Cuman kutip garis bawahi, ada proses ya nggak. Lo mau masuk surga langsung emang siapa lo? Ada proses, tapi dijamin masuk surga. Satu kisah, satu riwayat, Nabi udah nolongin semua umatnya. Bahkan ada satu umat Nabi yang udah hancur di dalam neraka, itu tinggal hatinya. Ini ada satu riwayat, satu keterangan, Nabi turun ke neraka, seketika neraka padam. Jadi kalau ada orang bilang Nabi pernah masuk neraka, iya itu nolongin umatnya. Diambil tuh hati umatnya yang udah hancur badannya, tinggal hatinya, diangkat sama Nabi. Ya nggak, ada satu keterangan lagi seperti itu, dimasukkan ke dalam sungai Al-Kautsar, utuh lagi. Oke. Udah semua ditolongin umatnya Nabi. Nabi ini dahsyat. Udah nggak ada deh. Nggak ada Nabi yang paling top markot, top jos udah nggak, jos gandos. Udah ditolongin umatnya, Nabi datang ngadep Tuhan. Ya Rob katanya, aku pengen tolongin umat Nabi terdahulu. Dia mau tolongin umat Nabi terdahulu apa Nabi? Taktik kata Tuhan. Muhammad nggak usah itu udah urusan masing-masing. Begitu, itu dahsyat gak tuh? Dia mau tolongin umat terdahulu, kan dahsyat. Ada pemimpin zaman sekarang hari gini boro-boro umat terdahulu, boro-boro mikirin rakyatnya. Nah, yang ada mikirin dirinya, mikirin keluarganya. Enggak. Ini Nabi udah ditolongin umatnya, umat terdahulu pengen ditolongin. Kayak umat Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan nabi-nabi terdahulu mau ditolongin sama Nabi, kan dahsyat. Dan itu butuh proses. Nabi bolak-balik pelaporan ke malaikat Jibril pengen nolongin umat terdahulu, ditolak sama Tuhan. Kata Tuhan, udah nggak usah, udah urusan masing-masing itu mah. Emang udah bawaannya dia, ya dia nolong. Begitu dahsyat gitu. Nabi mau tolongin umat terdahulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus lo nggak mau sholawat, terus lo bilang mau sholawat ini ayo, aduh bahlul. Lebay lo sama Nabi Muhammad, lebay. Bego ya, nggak tahu lo ceritanya. Ini dahsyat dan gilanya Nabi kan mau nolongin umat terdahulu. Terus lo dengan enaknya bilang Nabi itu manusia biasa, pale lo gue menyang, gue gede ke pale lo. Enggak ada gak pemimpin zaman sekarang gitu? Dia mau nolongin, taruhlah satu negara mau nolongin rakyatnya,
segitu banyak nih, ada deh mikirin diri sendiri. Petinggi-petinggi negara ada deh mikirin diri sendiri, mikirin keluarganya, ya enggak? Iya, nggak ada deh. Ilah Nabi udah nggak ada. Wah banyak deh. Makanya gue pribadi, gue cuman punya satu kuncian, lo paham? Ini mahal nih, jangan lo kasih tahu siapapun. Gue pribadi nih, ibadah gue ya ada asal-asalan. Ibadah sholat ini a i u e o a nggak jelas. Gue pribadi nggak jelas. Cuman gue satu punya kuncian, gue baca sholawat, itu yang bakalan nolongin gue. Ini satu kuncian gue. Jangan lo kasih tahu siapa-siapa. Oke, itu aja ya. Intinya udah baca sholawat deh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Top udah. Tentang Nabi, sifat akhlaknya bagaimana Nabi, dakwah dengan akhlaknya, bukan dengan ilmunya kayak orang-orang sekarang yang sok jago, yang sok pinter, yang sok berilmu tinggi, buka kitab ini kitab itu. Aduh, pakai akhlak. Lihat Nabi, enggak? Lihat Nabi udah beres deh urusan, ya enggak? Oh, sifat banyak deh. Makanya, aduh, udah cerita Nabi bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi, ya enggak? Nabi tiap lewat situ itu selalu menundukkan kepalanya, kan ada suatu pohon, satu riwayat begitu, sampai pohon itu nggak ada, sampai Nabi nggak ada, setiap orang yang cinta dengan Nabi selalu menundukkan kepalanya kalau lewat situ. Kalau Nabi setiap lewat situ selalu menundukkan kepalanya, itu saking cintanya. Itu baru pohon. Bagaimana dengan cara ibadahnya Nabi? Nah, ini pelajaran buat gue pribadi. Bukan berarti gue orang benar, kan? Nah, Ustadz Bodong nggak ada benar-benarnya, ya nggak puas loh. Jadi begitu sedikit tentang Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau udah konteksnya nyebut Nabi itu pasti Nabi Muhammad. Ya, konteksnya Nabi udah pasti Nabi Muhammad. Ada satu riwayat lagi keterangan banyak para wali, para aulia. Ini kalau bahasa orang awam, orang umum tuh sakti nggak kurang-kurang. Bahkan dia bisa madamin neraka, tapi dia nggak mau. Dia bilang, ya nggak mau. Dia malu sama Nabi, malu, ya nggak. Bahasanya gini, apa sih? Gue jagoan gitu. Ada satu jagoan, gue malu sama jagoan yang satu gitu. Ngerti nggak? Ngerti bahasa gue ya. Berarti bahasanya lo nggak usah pakai sombong gitu. Bung Nabi aja nggak gimana terus lo pakai sok-sokan gitu, sok jago dengan ini itu. Nah, apalagi orang-orang sekarang yang sok-sok berilmu, ya nggak? Dia bilang, oh ini kitabnya hadisnya doib, lemah, nggak usah dipakai. Lihat dulu yang lemahnya bagaimana, kecuali emang itu yang sifatnya wajib, hukum halal haram itu. Ini kalau timbang lo soal tentang mengenai sunnah, yang sifatnya sunnah, terus lo bilang doib, ya kalau lo pakai, ya enggak usah pakai menghina. Oh ini doib lemah begini, aduh, ini orang yang satu pengarang kitab ini yang lo bilang doib, itu bukan orang sembarangan mas bro, itu orang alim yang prosesnya itu dahsyat, meskipun tingkat derajatnya itu doif, ya enggak, hadisnya itu doif, itu orang dahsyat yang ibadahnya masya Allah. Terus lo bilang dengan gampang lo doif, sambil nyengir doif itu, aduh mas bro, ya enggak, lo bilang doif, lo bisa bikin apa? Bikin tape oli nggak bisa, sok-sokan. Nggak usah. Kalau nggak mau pakai nggak usah pakai lo gumbar-gumbar doib begini mbak. Aduh, ini orang-orang yang baru sok-sok ya apa dikit sohe iya, tahu ngerti. Tapi kalau lo bilang doib nggak usah gimana, nggak usah lo pakai, udah kelar.
Iya. Dan itu selama itu bersifat hukumnya halal haram wajib, itu harus dipertimbangkan. Begitu sedikit nih orang-orang yang zaman sekarang. Nih maaf, mungkin gua sedikit karena banyak orang-orang yang apa sih, gua nggak bawa aliran ya, ada hingga ada orang-orang yang sekarang yang sombong dengan jidat hitamnya, enggak, dengan jenggotnya yang panjang dia bangga, tapi dia nggak ada akhlaknya. Coba lo perhatiin, mereka nggak ada akhlak, nol, bahkan minus. Iya, perhatiin orang gitu. Bukan berarti gue apa sih namanya ngajak ngajak nggak bener, enggak emang seperti itu. Emang di zaman sekarang seperti itu deh, orang-orang yang seperti itu. Bahkan Nabi bilang kalau emang lo jenggot lo nggak pantes, lo potong. Nabi ada satu riwayat begitu, lo potong. Kalau lo, kan Nabi suka dengan yang keindahan, yang suka yang indah, terus lo panjangin dengan maksain cuma 2 lembar 3 lembar, ya sunah yang bagaimana dulu. Nabi bilang begitu, potong, nggak pantas lo. Kalau lebat hitam kan enak kan dilihatnya, ataupun lebat putih nggak pakai, gue kan putih nih, gue agak jadi gue nggak panjangin soalnya putih. Potong, nggak pantas. Nabi bilang begitu, nggak enak. Sekarang kita bicara umum aja deh. Lo lihat orang, nggak usah bawa Nabi kejauhan dah. Lo ngelihat orang yang jenggotnya panjang cuma 2 lembar 3 lembar, kan bisa lo hitung. Jadi mas berapa, ada berapa lembar? Ada 13 lembar, potong aja mas. Gitu, ya nggak? Mantesin diri aja gitu. Kayak gue begini mantesin diri aja, ya nggak? Biar seolah-olah gitu, mantesin diri aja. Begitu lo ngajak, oh pas nih gue nih, ya nggak? Oh nggak pas nih gitu. Nabi suka yang indah-indah. Begitu. Nabi aja wangi dahsyatun, ya enggak. Begitu cerita Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kayak kepanjangan nih. Intinya apa ya? Udah tak kenal kata saya, yang dulu pelajarin lagi. Lo tanya orang-orang alim, orang soleh tentang Nabi siapa sih, bahkan lo siapa Nabi, keturunannya seperti apa, dari mana, bagaimana, ya nggak, sifatnya. Lu pelajarin lagi, banyak deh orang-orang ustadz yang lebih alim soleh. Kalau bukan ustadz bodong, nah bodong ada surat-suratnya. Oke guys, itu aja deh. Ini mah cuman melepas rindu aja deh, nggak ketemu udah sekian pekan nih. Aduh, gue juga nggak kurang lebih begitu dah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.